Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sehat Ustaz? Alhamdulillah Wah, sehat. luar biasa ya. Iya. Silakan Ustaz. Aduh. Selamat datang di tamu Marogan hari ini. Iya, terima kasih sudah diundang ke sini ya. Iya. Masih ada? Alhamdulillah berguyur macet. Alhamdulillah, karena memang masih kondisi yang Iya. ini ya, baru ini normal ya. Jadi memang setelah ada new normal ini kita sudah ada suasana yang agak lengang ya. Oke. Walaupun memang sudah beberapa orang yang sudah mulai beraktivitas, kantor juga sudah Mulai ada mulai ada sejak ya sudah hampir seminggu lah ya, sudah seminggu. Alhamdulillah. Semoga cepat kondusif. Amin. Amin. Iya. Baik, tamu Marogan ini orang yang luar biasa ini. Saya agak kagok sebenarnya ketemu dengan kakak anda kita ini, karena dulu waktu zaman saya mahasiswa, nggak tahu kakak masih ingat atau enggak, saya pernah jadi salah satu peserta seminar jurnalistik di kampus dan itu kakak pengisinya. Oh, iya. Tahun berapa? Tahun berapa ya? 2001, 2002 deh kayaknya. Oh gitu ya, Di UIN. Oh di UIN Waktu ya. itu masih IAIN. Pelatihan Jurnalistik, Oh, ya. LPM Buah. Memang itu domain kita. Oh, domain tangan Anda ya? Jadi memang latar belakang kita kan memang dari Jurnalis. jurnalis, terus ya berkarir dari sejak tahun 96 itu di harian pagi Sumatera Express Jawa Post Group. Jadi, Oke. ya yang kantornya di kilometer 3,5. Kantornya belum seperti itu sekarang. Kalau sekarang udah hebat. Udah keren. Udah keren. Dulu kantornya masih kecil gitu kan di sebelah Punti Kayu persis. Kalau posisinya tidak berubah. Dan zaman itu mungkin takut-takut juga nulis ya, takut di brandel korannya. Apa ya, memang kondisi pers ketika itu di masa Orde Baru memang betul-betul sangat represif. Artinya jangan kita sentuh beberapa lembaga-lembaga tertentu, terutama berkaitan dengan pemerintah. Boleh, tapi dia harus memberitakan yang bagus-bagus. Jadi memang suasana pemberitaan di rezim Orde Baru itu memang betul-betul tegang, kemudian tidak sebebas seperti sekarang. Iya, jadi tidak luas seperti sekarang. Tapi ada efek positif negatifnya ya. Artinya kontrol pemerintah ketika itu memang sangat ketat terhadap media, sampai-sampai pengusaha media itu tidak serta-merta begitu punya duit langsung bisa membuat seperti sekarang. Oke. Kalau dulu kan ada namanya SIUP ya. SIUP itu ada surat izin usaha penerbitan pers, itu setiap usaha media itu harus ada SIUP. Nah, di SIUP itulah sebenarnya sebuah regulasi yang diterapkan oleh pemerintah yang kemudian ada kesan itu mengekang beberapa investor yang akan mendirikan media. Itu belum lagi terhadap pemberitaan, terhadap wartawan, terhadap organisasi wartawan itu sendiri. Ada beberapa wartawan yang kemudian dianggap sebagai wartawan yang memprovokasi berita atau mungkin juga tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, kemudian membuat sebuah berita yang tidak bagus terhadap pemerintah, kritik, akhirnya ada tindakan yang tidak tanda kutip tidak manusiawi lah. Tapi alhamdulillah itu kemudian berubah ketika reformasi tanggal 21 Mei itu rezim Soeharto tumbang. Kemudian Menteri Penerangan diganti oleh Pak Habibie Dan bahkan tidak ada lagi habis dari situ ya. Waktu itu begitu sudah 21 Mei rezim itu tumbang, kemudian SIUP tidak ada lagi. Oh gitu. Jadi semua orang itu boleh mendirikan media. Wah. Ketika Menteri Penerangan diganti oleh Pak Muhammad Yunus Yostia ketika itu di Pak Habibie, jadi SIUP ditiadakan, jadi semua orang itu boleh mendirikan media. Jadi siapapun. Latah gitu ya. Jadi istilahnya kalau saya dulu ini ban ini lama. Ban ini lama dalam dipompa terus, ya kan? Terus tiba-tiba meledak. Jadi ledakannya tuh macam-macam. Jadi berbagai macam media itu muncul, dari yang aliran media kuning, merah, hijau, ya kan. Terus ada istilahnya ada media Kentucky, ya kan, hanya memberitakan cuman antara paha dan dada, semuanya berhambur, tapi itu tetap seleksi alam ya. Artinya media-media seperti itu lama-lama juga jenuh, satu tumbang, sampai ada media, saya tidak sebut namanya, itu sampai media itu mungkin bingung cari isu yang agak unik. Akhirnya dia wawancara dengan salah satu arwah
yang kemudian memanggil paranormal dihadirkan itu kan lucu. Oh iya benar. Zaman-zaman itu. Iya, benar. zaman-zaman itu saking pengen mencari value, mencari berita yang beda dengan yang lain gitu kan. Tapi ya pada masa-masa itu di era-era 98 setelah rezim Soeharto Tumang ya sah-sah saja karena itu seleksi alam. Lama-lama perlahan-lahan terus berjalan. Ini kan istilahnya euforia ya. Iya benar. Euforia kebebasan, para jurnalis juga lagi euforia dengan kebebasan, dulu nggak boleh nulis ini nulis itu, sekarang apapun ditulis ya kan. Untuk waktu itu medsos belum ada. Iya benar. Ya, mungkin di negara-negara maju sudah ada ya, tapi mungkin tren medsos itu kan 2006 2007 lah ya. 2007 di Indonesia. Nah, ketika itu baru cetak sangat kuat. Cetak sangat kuat, dan pada masa-masa itu yang baru ada online itu detik.com ya. Detik.com, kemudian ada Satunet, kemudian saya juga ngikutin lah berita-berita Satunet, Detik.com. Kemudian Antara kan memang sudah dari dulu ada internetnya walaupun tidak secanggih seperti sekarang. Nah, proses berjalan akhirnya kemudian ada regulasi-regulasi yang berubah. Nah, salah satunya sekarang singkat ceritanya di era pasca reformasi ini sekarang sudah ada semacam aturan baru bahwa semua media yang akan didirikan atau siapapun yang punya media itu tidak serta-merta tiba-tiba punya duit langsung bikin media. Harus apa dulu? Harus ada yang namanya PT. Oke. Ya, ada PT. Kalau dulu kan siapapun punya duit langsung ya kan. Iya. Sekarang ada aturan harus ada PT, dan PT ini sebagai bentuk bukan ganti siup ya, bukan ganti siup, tetapi ini menjadi pengganti regulasi yang akan menguatkan bahwa orang itu serius. Orang itu serius, dan kemudian ini ketentuan dari Dewan Pers. Karena ada standby cash-nya juga ya kalau PT ya. Standby cash gitu 2 miliar apa 3 miliar. Oh iya pasti. Gitu kan. Kalau PT kan konsekuensinya dengan regulasi pemerintah ya kan, dengan undang-undang. Nah, ini dimunculkan oleh Dewan Pers itu menjadi sebuah bentuk keseriusan seorang pengusaha media yang akan mendirikan media. Itu pertama. Yang kedua, untuk ikut serta dalam proses menyeleksi wartawannya. Ini benar-benar wartawan atau bukan? Oh, bukan abal-abal apa namanya itu? Abal-abal. Iya, kan abal-abal. Tapi bicara soal abal-abal, sebenarnya secara hukum juga bisa tidak abal-abal. PT yang dibuat itu tidak abal-abal karena dia dari legalitas formal ada, Departemen Hukum dan HAM ada, kantor ada, verifikasi tempat ada, verifikasi wartawan ada, jam sosteknya ada. Tapi pertanyaannya adalah sekarang abal-abal secara ideologi, secara pemikiran, mentalitas itu tidak bisa menjadi jaminan juga. Walaupun secara institusi, secara kelembagaan dia tidak abal-abal. Tapi apakah menjadi jaminan? Sebuah PT yang didirikan oleh seseorang yang tidak punya latar belakang media, kemudian tiba-tiba membuat sebuah media, tidak melakukan seleksi wartawan secara ideologi, kita juga tidak bisa jamin. Jadi sebenarnya kalau saya bilang abal-abal itu bukan kemudian pada kapasitas institusinya, tetapi bisa jadi institusinya bagus, tetapi orangnya. Nah, misalnya tugas wartawan itu menggali berita, bukan memeras kades, bukan memeras kepala dinas, bukan terima amplop, ya kan? Ini kan sebuah realitas yang memang tidak bisa kita hindari bahwa orang kalau bicara soal wartawan, aduh gimana nih Juma Pers mesti harus ada duit, harus ada amplop. Padahal itu tidak seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya kemudian ada wartawan melakukan seperti itu, ini keluar dari hitoh wartawan itu sendiri. Sudah melanggar dari kode etik ya. Kode etik di situ kan jelas tidak boleh meminta dan menerima, ya kan? Tugas dia hanya menggali berita, memberitakan apa yang ada, fakta-fakta yang ditulis. Yang korup diberitakan, penyebab korup diberitakan, kemudian kasus kronologis kenapa dia bisa korupsi itu diberitakan. Jadi subjek predikat objeknya tuh harus betul, ya? Dia harus objektif. Dia tidak bisa melihat dari satu sisi. Ya betul, dia harus berimbang. Ada istilahnya itu verifikasi check and balance gitu, sehingga begitu berita itu naik, itu bukan kita yang menjustifikasi kebenaran, apalagi asumsi ya. Betul. Ya, asumsi jauh. Asumsi kan sebuah pendapat yang tidak punya data. Iya, ya kan? Nah, sementara kita wartawan itu harus menulis fakta, bukan fiksi. Ya. Nah, ngomongin soal itu kan kayaknya kalau ngomongin soal pers gitu kan itu jawabnya gitu ya. Nah, tapi kan di sini saya tuh kaget sebenarnya. Pertama kan akhir-akhir ini saya melihat di YouTube itu kan ada antum nih, Imron Kaya Raya gitu. Udah kaya raya Pak ya? Ya, insya Allah. Amin. Daripada saya bisa Imron miskinian kan ada nggak enak kan? Iya, benar kaya raya. Bertemu dengan saya Imron Saronian kan nggak enak. Ya kan? Lebih baik kaya raya. Kopi siang ini aman gitu. Iya. Tapi ingat,
bahwa persoalan kaya atau miskin itu sebutan. Oke. Ketika kita menyebut diri kita kaya, maka kita kaya. Doa ya. Iya kan? Baik. Tapi ketika kita Imron Saronian, berarti kita menjustifikasi bahwa kita diri kita harus saro gitu ya. itu nyindir Allah loh. Wah, Allah tersinggung itu. Ini sudah Iya, ini benar. terus apa ini? Lah, bukan kan kata Allah, "Wah Imron, aku ini nak bikin kamu kaya. Kenapa kamu nyatakan kamu miskin?" Akhirnya distempel sama malaikat. Perintah Allah sudahlah Imron itu distempel Sarobai. Kenapa? Karena bikin channelnya apa? Imron Saronian. Sampai mati. Itu legitimasi diri loh. Oke, Jadi benar, menurut benar. saya buat Imron kaya Kaya, raya. ya. Jadi itu latar belakangnya ya. Sekali lagi, kaya bukan dalam kapasitas ketika Terlalu kita melihat gedung money yang oriented banyak, segala macam ya. rumah yang besar. Bukan, tetapi bagaimana kaya ini bisa memulai dari hari ini bisa. Ketika saya sudah berniat bismillah, mulai hari ini saya akan memberikan seseorang 1.000 perak per hari. Wah. Itu aja sebenarnya. Jadi memberi itu tidak tergantung dari harta yang banyak. Banyak orang yang kaya, tapi kalau mentalnya memang pelit, ya pelit aja gitu ya. Betul, iya. Jadi itu bicara soal sebutan diri. Ketika kita pengen kaya ya merubah mentalitas yang biasa meminta menjadi mentalitas memberi. Kalian dulu lihat Kayalah orang menjadi supply ya. Tanah di Iya kan? atas, lebih mulia dari Betul, tanah di bawah. benar. Makanya Nah, itu Imron kaya raya iya, dari lahir. itu makanya saya terus pakai channel Imron kaya raya. Sombong kamu enggak sombong. Iya. Doa gitu Doa, kan. ya, amin. Dan orang muslim kan harus kaya. Iya, benar. kan? Kaya dalam kapasitas tidak mesti harus gedung yang tinggi atau mobil yang banyak, tapi bagaimana kita harus berbagi kan gitu. Yes. Rasul kan gitu kan? Iya, benar. Nah, itu kaya raya juga gitu loh. Oke, nah selain dari situ, kalau katakanlah channel YouTube sih nggak jauh-jauh, beda ya, masih media juga Iya, yang dimain, iya, walaupun iya. mungkin konten yang ditampilkan Iya. itu lebih sesuai dengan apa yang dilakukan betul. sekarang gitu. Nah, tapi yang paling saya kaget itu ketika saya lihat, tuh Kak Imron kok sekarang gini gitu kan, bukan ini ya, ini alhamdulillah seneng banget gitu melihatnya. Iya, iya, Dan iya. bahkan saya dapat info, antum sekarang ini mengelola rumah tahfiz ya. Iya, Benar iya, itu, Ustaz? alhamdulillah, Namanya iya. apa itu? Jadi mengelola rumah tahfiz ini sejarahnya panjang ya. Sebenarnya juga alhamdulillah ini dapat amanah juga dari Ustadz Yayan ya. Oke. Jadi memang ketika tahun 2013 itu saya dapat amanah dari salah satu tokoh di Sumsel, ya kan, tidak perlu saya sebut, orang pada tahu. Saya mengelola sebuah media di media koran cetak itu dari 2013 bertahan sampai 5 tahun sama 2013 14 15 4 tahun ya. 4 tahun berjalan, kemudian tiba-tiba ada kasus dalam tanda kutip dari salah satu putra si tokoh ini tersandung sebuah kasus, akhirnya kita harus tiarap sementara istirahat kan. Nah, ketika kemudian investasi ditarik, semuanya balik ke nol. Dan sebagai orang yang memang bercita-cita sebagai pemimpin redaksi, sebagai pionir media ketika itu saya cita-citanya kan sejak tahun 2004. Iya. Ya Allah, saya pengen punya media, saya pengen mimpin sebuah koran, punya kantor sendiri, dan investor itu ketemu dengan saya langsung. Iya, jadi dikabulkan sama Allah di 2013. Nah, tapi lihat sendiri yang namanya dunia wartawan, itu kalau saya sebut kadang-kadang kaki wartawan itu sebelah kanan di surga, sebelah kiri di neraka, ya kan? Karena kita kadang-kadang ada sesuatu yang nolak dalam hati nurani. Misalnya kita ada liputan di Dugem misalnya kan, Iya, benar. ada di diskotik, bagaimanapun kita melihat bagaimana diskotik suasananya seperti itu. Di satu sisi ini adalah tugas profesionalitas kita, tapi di sisi lain ini bertentangan dengan hati nurani kita. Maksiat sangat banyak. Tapi ya syukurlah kita jalani. Jadi campur aduk ya, antara hak dan batil itu campur aduk. Tinggal bagaimana kita banyak-banyak berzikir. Benar, benar. Itu saya ngomong sekarang ya. Iya, Kalau dulu- sekarang baru ngomong. Kalau dulu ya. enggak. Kalau dulu enggak. Ini tugas saya sebagai jurnalis, saya harus liputan. Yes. Apapun yang terjadi. Profesional kerja, Iya, ya. profesional kerja. Jadi saya tidak ada nilai-nilai spiritual, nyaris itu hanya sebatas rutinitas syariat. Jadi tidak saya hitung, ini saya melihat kemaksiatan saya harus istighfar, saya harus berzikir, sambil melihat orang juga kemudian Allah enggak. Itu pada era 2000-an sekarang Imron ngomong kayak gini. Iya. Nah, di era itu enggak. Yang pasti ini tugas profesional, aku liputan selesai. Nah, singkat cerita kemudian setelah peristiwa itu jatuh dalam Tahun arti berapa tadi? 2014 ya 14 jatuh, kemudian dicabut investornya, kemudian semua fasilitas saya kembalikan kepada sang investor sampai balik ke titik nol. Nah, ketika balik titik nol itu tidak ada lain kecuali salah satu orang yang saya datangi, Ustadz Yayan, Ustadz Ahmad Fauzan Yayan, dan itu saran dari istri saya sudah hampir setengah gila.
saat itu saya sudah bilang udahlah kita sudah tutup buku, Palembang sudah tutup buku, sudah tidak ada lagi harapan. Bahkan mungkin punya rencana untuk hijrah ke kota Iya, lain ya. hijrah ke kampung ada, kemudian hijrah ke Jogja juga ada, sampai saya mau pulang ke Berat Jogja. banget ya? Oh iya, tragis memang. Ketika itu saya juga sudah sedang menyiapkan amanah Allah, istri saya sedang hamil, butuh operasi 15 juta yang kita siapkan untuk sesar, kontrakan memang harus habis. Saya kontrakan di Polygon itu di angka 25 juta Per tahun. ya kan, per tahun ya kan. Belum lagi Ya untuk listrik segala nge-branding, macam. untuk nge-branding pemimpin redaksi kan penting nih. Iya, betul. Fasilitas Iya, betul. mobil ya kan, Iya. fasilitas mobil, bagaimana kita ketemu dengan gubernur, bagaimana ketemu dengan para pejabat itu, bagaimana seorang wartawan tetap kita nge-branding diri waktu itu. Yes. Nah, bagi saya ketika itu pandangan saya bahwa branding image secara material itu penting ketika itu. Nah, nanti kita cerita setelah itu Oke, ya. iya. Nah, ketemu sama Ustadz Yayan, kemudian waktu itu masih di Polygon di Oh ya, saya di rumah Tafis jauh yang di sana ya? Rumah Tafis B12 sampai B12 ya kalau Iya. nggak salah. Kemudian saya cerita tentang problem saya gini-gini Ustadz. Jadi kata Ustadz Yayan, sekarang Kak Imron ada gawe tak? Tidak aktif. Cak mana kataku sekarang nggak ada apa-apa. Sudah. Akhirnya saya dimandikan tobat sama Ustadz Tobi waktu itu. Sudah mandi tobat, saya diajak berzikir sama Ustadz Yayan. Nah, setelah itu baru dikasih tahu persoalan Kak Imron ini sebenarnya bisa selesai dengan Allah. Kanan mentok, kiri mentok. Iya, jadi cak manu Depan belakang, Iya. depan belakang, atas di tempat batas. Betul, ya. Jadi saya libatkan Allah dalam mengatasi persoalan ini. Saya bingung kan, Bagaimana cara? bagaimana caranya? Saya sholat sudah, ya kan 5 waktu. Tobat udah dari mana Iya kan? tobat udah itu. Ya, jadi sholat 5 waktu sudah kita lakukan, rutinitas tapi sekali lagi. Jadi bicara soal syariat. Jadi sholat itu sholat ya berkewajiban doang kan. Yes. Yang penting cuma jalanin. Kayak mana Ustaz cara melibatkan Allah? Nah, tadi kan kita sudah mandi tobat, sudah berzikir, baru diajari bagaimana saya harus terus berzikir menyebut nama Allah. Karena persoalan itu datang dari Allah dan semua persoalan akan diselesaikan oleh Allah. Kembalikan ke Allah. Karena masalah itu yang buat Allah dan juga akan diselesaikan sama Allah. Ini adalah pintu masuk Kak Imron untuk masuk pada hidayah. Untuk comeback ke Iya. Allah dengan hidayah. Alhamdulillah, Ustaz ya, begitu pulang dari situ rasanya plong. Tiba-tiba plong gitu ya? Tiba-tiba plong lego kayak itu nah. Lego kemudian mulai belajar berzikir. Ya Allah. Mungkin dalam waktu tidak sampai 3 bulan itu pendarahan cahaya itu muncul. Jadi ada salah satu narasumber saya itu Pak Haji Anas almarhum Anas Samsi yang punya punya apa, beliau tuh luar biasa membangun rumah ibadah itu ada 5 di Indonesia ini. Merinding ya, Iya kan, gitu ya. bangun masjid 3, musolanya 2, satu di Jakarta di Tanah Abang, satu di Padang. Masjid di Palembang ini kalau nggak salah 3. Nah, beliau adalah salah satu narasumber kami waktu di Kabar Sumatera waktu itu. Kemudian tiba-tiba beliau minta buatkan buku biografi. Ada salah satu asistennya datang ke saya bilang, Pak mohon maaf saya dalam waktu singkat ini saya belum bisa menulis. Kenapa? Karena saya ini masih berhadapan dengan persoalan tempat. Memang kenapa? Kondisinya memang lagi down gitu. Kenapa? Saya ceritakanlah semuanya. Sudah kalau gitu, nanti saya usul sama Pak Anas, itu rumah di belakang masjid Baitullah itu kosong, ada 2 lantai. Sudah sekian tahun nggak ada yang merawat. Saya datang Pak Haji Anas bilang boleh ditempati dengan syarat satu, harus membuat rumah tahfiz. Oke. Ditanya saya, kenal nggak sama Ustadz Yayan? Oh sangat kenal. Allah karimnya. Iya kan? Biasa ya. Sangat kenal, saya bilang sudah izinlah dulu sama Ustadz Yayan, boleh nggak kalau bisa bikin rumah tahfiz? Insya Allah. Singkat cerita, direstuilah sama Ustadz Yayan. Kak Imron bikinlah, saya bikin banner rumah tahfiz Baitullah, gambarnya Ustadz Yusuf Mansur sama Ustadz Yayan. Gambar saya belum pede. Iya. Saya nggak pasang. Iya kan? Nggak. Gambar saya sama sekali nggak. Baru-baru inilah saya berani tampil mengelola rumah tahfiz. Karena siapa saya? Siapa gue sih? Kok istilahnya bahasa Palembangnya cicak macak gitu kan? Iya. Lu nggak punya latar belakang tahfiz, kenapa kau berani bikin rumah tahfiz? Saya cuma punya basic pesantren yang bukan berbasis tahfiz gitu kan? Iya. Ya modal-modal dari kiai dulu di Jawa belajar, akhirnya Ustadz gimana kalau saya? Ya sudah, kami silakan dibuka, diresmikanlah sama Ustadz Yayan di Masjid Baitullah sampai waktu itu mengundang Direktur Wakaf Indonesia dari Jakarta. Dari Jakarta langsung. Iya, Ustadz Yayan itu mengundang beliau sama pendongeng siapa saya lupa namanya waktu itu, dihadirkan di situ. Ya
Tahun berapa Kak? Tahun berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Berarti cepet banget. Iya, cepet banget. Habis dari Betul. proses jatuhnya tadi. Betul, nggak sampai setahun. Iya, Nggak sampai setahun, itu. hitungan bulan. Dan singkat cerita, dari buku itu kemudian saya dapat bonus dari Allah lewat Pak Haji Anas, disuruh mengelola rumah tafis itu, dan disitulah sebenarnya banyak rezeki yang kemudian datang. Oke. Dan maaf kata, tiba-tiba kita ada pergeseran kepengurusan, akhirnya kita diminta untuk pindah dari rumah Baitullah itu. Nah, ketika pindah ini kita lagi 0 rupiah. 0 lagi. 0 rupiah, sementara kehamilan istri saya sudah tinggal menunggu bulan, tinggal menunggu hari, Pak. Untuk lahir. Ya kan, untuk lahir. Tinggal waktu 3 bulan lagi istri saya melahirkan anak yang sekarang yang kecil, si Akbar El Hakim. Itu sudah persiapan, dugaannya dokter itu sesar. Sesar kita hitung antara 15 jutaan. 15 jutaan. Waduh. Saya ingat dengan pesan saya, ketika ada problem kita harus ngadu ke Allah. Akhirnya apa? Cuman satu yang saya minta, ya Allah, jangan permalukan aku. Jangan permalukan aku dengan mertua, dengan siapapun. Aku sekarang akan dekati engkau dan sudah mencoba untuk mendekati Dan engkau. ngomongnya itu kayak ngobrol ya. Iya kan? Ya Allah, ini anakku tidak lama lagi akan lahir, sementara aku harus pindah dari sini. Pindah dari sini, aku tidak sendirian, aku harus bawa santri. Santri di rumah Berapa waktu itu? rumah Tafis Baitullah itu dari 2 santri itu sudah sampai angka 40. Banyak banget. Pindah orang tua aja. Iya, dari 2 kan anak saya kan nyantri kan, anak saya sebagai modal. Kemudian saya bilang, coba Cak, Kafi tanya sama kawan-kawan itu ngaji di mana. Ya kan, ternyata ada yang nggak ngaji, sudah ajak sini. Akhirnya dari modal 2 itu kemudian dari 2, 8 menjadi 15 sampai 40. Apa? 40 itu semuanya tinggal di sana? Belum, karena belum sanggup waktu itu. Belum sanggup, Belum ada yang gitu, jadi masih PP. PP. Nah, ketika kemudian kita ngomong sama santri-santri, Ustadz sama Ustadzah ini mulai nyebut Ustadz sama Ustadzah ya, karena mereka nyebut Ustadz sama Ustadzah ya kan. Mulai Ustadz agak malu ya sebenarnya kan. Akhirnya kayak mana kalau misalnya kami pindah di mana Ustadz belum tahu. Nah, akhirnya kita kemudian kata santri-santri, kalau Ustadz pindah saya ikut pindah ya kan, tapi jangan jauh-jauh. Nah, disitulah kemudian ketika kita mau pindah itu survei daerah-daerah yang dekat, karena kita masih mikirkan anak kita sekolah yang dekat. Nah, disitulah kita kemudian mengadu sama Allah, ya Allah, bagaimana aku mencari solusi ini supaya aku tidak malu di depan orang banyak, aku juga tidak mesti harus balik ke dusun karena basic aku di sini. Saat itu kemudian saya SMS ke beberapa narasumber, beberapa profesor, ya kan, beberapa profesor. Saya tidak minta, saya tidak mau menghutang, saya hanya pengen kerja profesional dengan harga 30 juta. Saya butuh uang untuk sesar anak saya butuh uang untuk kontrak. Jam 2 malam saya itu SMS ke 4 atau 5 profesor, mantan-mantan narasumber saya waktu itu. Sekali lagi, saya punya jaringan di jurnalis, saya tidak pernah terima amplop, saya tidak pernah minta amplop, saya tidak pernah minta duit, saya tidak pernah minta duit, saya tidak pernah meras. Itu emang antum. Iya, dan itu betul-betul saya SMS, saya prop tidak minta duit, saya tidak mau pinjam, tapi saya minta pekerjaan profesional yang seharga 30 juta. 30 atau 35 juta ya dengan SMS itu. Nah, salah satu orang profesor, boleh nggak saya sebut? Nggak apa-apa ya. Salah satu profesor itu Profesor Alfitri nelpon saya. Jam 2 atau jam 3 malam. Malam itu langsung iya, langsung nelpon. Jadi setelah saya SMS itu saya zikir. Saya zikir langsung menang sajadah. Saya zikir ya. Begitu sudah SMS saya zikir, ya Allah, di posisi zikir itu kemudian tiba-tiba telepon masuk. Itu pun jalannya cuma sekitar setengah jam kalau nggak sampai telepon masuk. Nggak tumben-tumben lah Prof Alfitri itu nelpon malam-malam kan. Sudah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Andon. Apa nggak serius nian gitu kan? Yo, Prof, memang serius nian. Sudah, besok pagi datang ke kantor, ngobrol sama kita. Nah, alhamdulillah dari Prof Alfitri ini kemudian difasilitasi untuk bisa menulis buku orang tua dari Pak Gubernur Sumatera Selatan, Nurdin Panji. Nah, terjawablah semuanya. Benar-benar kalau ngadain Allah, melibatkan Betul. Allah itu semuanya selesai. Betul, ya? iya selesai. Jadi dulu ragu masih ada keraguan-keraguan. Nah, keyakinan itu muncul setelah saya selesai persoalan satu selesai. Ternyata begitu
anak saya lahir, budget yang tadinya 15 juta, Iya, 15 ya juta. kan ada 15 juta, 15 kan, Iya. dari 15 itu masuk ke kontrakan rumah yang kemudian untuk bukan buat rumah tapis, yang 15 juta tadi siapkan untuk kesehatan. Ternyata Allah memberikan keberkahan yang berbeda, Apa tuh? lahir normal Allah karim. dengan Allah. biaya cuma 850.000. Sisanya banyak banget Pak. Alhamdulillah. Sekitar 200. Iya kan? Alhamdulillah kan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa pindah ke blok A, ngontrak rumah untuk bawa santri. Jadi akhirnya santri yang awalnya tidak terhitung Iya, berangkut, ini itu ada lagi, budgeting iya, ya. iya, gabung lagi dengan kita. Sekali lagi belum ada yang nginep. Berjalan 8 bulan, kemudian saya sekali datang lewat ke warung, kemudian sesekali lewat rumah Hafiz Ahmad, kok sepi gitu kan. Waktu itu masih ada Ustadz Usman, ada mobilnya, sekali saya main sana. Terus Ustadz Usman juga kadang-kadang main ke rumah Hafiz, Ustadz Rohman juga. Nah, sekali waktu di ujung perjalanan rumah Hafiz, waktu itu kita belum, karena Baitullah kan sudah kita tutup nih, Tutup nih ya? sudah tutup, jadi kita bingung kan. Akhirnya kita buat rumah cinta Quran, mengadopsi dari Polygon, iya, RCQ benar. ya. Tapi kita bingung kan, rumah cinta Quran apa? Akhirnya istri saya sudah nggak usah dibuat, nggak usah dikasih nama dulu, nah, kan? Karena kita belum pasti nih di sini ada berapa tahun. Sudah akhirnya cuma ngaji-ngaji biasa, berjalan 8 bulan. Ini kita nggak ada iklan ya? Enggak ada. Kalau iklan kan Iya. iklan gitu kan? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Betul, santai. Iya. Jadi Baik, bentar. By the way, istri itu basicnya agama juga? iya, Oh, agama dari juga. pesantren Jawa Barat, dari Garut ya. Memang dia Jadi juga- support sistemnya kuat juga nih. Alhamdulillah matching satu frekuensi Matching, ya. gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Ustadz Roman sekali waktu main lah ke rumah ya kan, cerita-cerita gimana rumah Hafiz kita. Ya kalau Baitullah sudah nggak lagi Ustadz, di rumah ini lah. Ya, di situ tiba-tiba muncullah nama Ustadz Yayan. Muncul lagi. Iya, muncul lagi nama Ustadz Yayan. Saya di mana katanya? Oh ini lagi di Jakarta katanya. Boleh nggak kalau aku SMS? Kenapa? Ini aku lihat kan rumah Hafiz Rahmat kayaknya sepi gitu kan. Apa siapa yang ngelola? Singkat cerita Ustadz Yayan kemudian nelpon Ustadz Pak Izin, ya kan? Kemudian Ustadz Pak Izin waktu itu kan masih ada musibah, orang tuanya kan lagi meninggal, ya kan? Ngurus itu, kemudian akhirnya ya sudah Kak Imron bisa pindah ke rumah Hafiz Rahmat dikelola, nanti koordinasi sama Ustadz Pak Izin. Nah begitu saya pindah ke rumah Hafiz Rahmat full, ya kan, santri-santri saya bawa ke situ. Masih sekali lagi belum ada yang nginap. Ya belum ada yang nginap. Ustadz Pak Izin kemudian ke blok AA sekarang ya, blok AA yang di Polygon sekarang. Nah baru sekitar 2 minggu Ustadznya tiba-tiba memberikan amanah kepada kami di rumah Hafiz Rahmat itu 11 orang santri dan harus nginap. Kemudian buka kafe dan hanya sebulan. Setelah kita evaluasi ternyata itu banyak sekali mudorotnya dari sisi spiritual ya. Oke. Kenapa kita jadi disorientasi ya? Tadinya kita mau mengurusi santri tapi ternyata justru malah mengurusi kafe yang tadinya berniat untuk menghidupi santri. Nah 3 bulan pertama setelah kemudian diberi amanah 11 santri itu luar biasa tantangannya. Jadi sekali lagi ketauhidan kita, keyakinan kita sama Allah itu sedang diuji kembali. Jadi di bulan-bulan pertama 2, 3 itu memang betul-betul kita survival banget ya. Artinya memang Allah mau ngepres kita. Sanggup gak kamu Imron dengan 11 santri yang sudah 11 santri ditambah kita itu kira-kira per bulan Ya. berapa? Habisnya untuk kalkulasi operasional. waktu itu belum ya, tapi kalau sekarang kita hitung-hitung dengan 15 santri yang bermukim Oke. dengan segala macam keperluan itu per bulan kita harus mengeluarkan uang 27 juta. Berarti kurang lebih sekitar 25-an. Iya 25-an lah bulatnya, tapi waktu itu nggak kita kalkulasikan karena intinya bagaimana jangan sampai kita ini malu gara-gara nggak bisa ngasih makan santri. Tapi masih yang kita ingat apa kata pesan ustaznya waktu itu, seluruh anak yatim itu membawa rezeki. Nah, jadi 3 bulan pertama itu apapun yang ada di kita di dalam rumah itu kita lego. Yang ada barang-barang yang ada di dalam yang berharga yang kira-kira bernilai uang itu kita lego. Cuma lego gitu Iya, ya? ada sound system, ada kamera, ada segala macam handycam segala macam kita lego. Jangan sampai saya suami istri malu sudah dapat amanah santri 11 orang tapi saya tidak bisa menghidupi santri. Nah, disitulah sebenarnya
kita kemudian bertanya-tanya juga sama Allah, ya Allah kita ini sudah Kok dititipin, iya. tapi kata kami ini Betul. nggak dikasih bekal gitu. Betul, nggak dikasih bekal. Jadi selain Ustadz saya juga konsultasi dengan kiai saya, guru ngaji saya di Tanjung ini, Pak Abdul Majid. Waktu itu kemudian sudahlah Imron. Jadi dengan Allah itu dibuat rileks, kata beliau. Jadi malam-malam kamu berzikir, ya Allah, kamu titipkan nyawa ini 11 santri tambah ibu anak aku. Masa kamu cuma nitip ke baik, tidak ngenjuk biaya. Oh ya Allah katanya. Nah, dan itu kita lakukan. Nah setelah kita lakukan, alhamdulillah mulai bulan keempat itu ada pendaran cahaya. Jadi ternyata dari digital, dari promosi, kemudian teman-teman yang tadinya tidak percaya bahwa Imron kok bisa nih dari dunia jurnalistik yang apa istilahnya itu dunia itu kemudian masuk ke dunia rumah tahfiz. Nah rata-rata teman-teman wartawan tidak banyak tahu bahwa Imron juga punya basic dari pesantren. Oke, jadi antum juga dari pesantren. Iya, dari pesantren. Di mana? Pesantren Asalam Surakarta di Solo. Tapi memang bukan basic dari tahfiz. Ya, kalau misalnya bilang modal nekat, ya sebenarnya bukan modal nekat juga. Karena ada basic. Jadi apa yang pernah saya dapat di pesantren itu yang saya terapkan sekarang di rumah tahfiz. Tapi tetap mengadopsi dari Kimerogan, dari beberapa rumah tahfiz Darul Quran yang kurikulumnya sudah diberi sama Ustadz Yan waktu itu di email oleh admin kan. Jadi kita mulai pelajari. Nah, yang paling penting ternyata di situ saya melihat bagaimana tata kelola rumah tahfiz itu intinya santri itu harus survival terus, makan, minum itu dulu. Ini yang bikin betah. Apalagi di situ kan santrinya kan yatim duafa. Maaf kata 90% itu memang tidak berbayar. Jadi yang benar-benar kita. Betul kita dan kita cuma minta sama Allah. Dan satu huruf pun sampai sekarang juga kita belum mengajukan proposal ke pemerintah. Nah disinilah sebenarnya negara harus hadir sebenarnya. Gitu kan. Iya, mohon maaf negara harus hadir tanpa harus kita juluk bahasanya kan. Iya, jangan juluk itu beruntung. Betul ya kan. Nah ini kita juga tidak berarti kemudian menyoal peran negara, tapi bahwa kita proses pencerdasan sudah jalan, tinggal negara bagaimana mau peduli atau tidak. Karena kita membantu tugas mereka sebenarnya. Betul. Ini proses pencerdasan anak bangsa kan kita mulai dari rumah-rumah tahfiz yang sudah digagas oleh Ustadz Tayan dari awal ya kan. Nah, sekarang tinggal kita ya berjalan saja sambil kita berikhtiar jalan terus. Ibaratnya kalau lihat seperti ini perjuangan teman-teman yang mengelola rumah tahfiz itu nggak gampang Ustaz ya. Sangat benar-benar luar biasa. Betul, gitu luar kan. biasa. Kadang-kadang misalnya ada orang yang wakafin rumah yang wakaf berjangka gitu kan. Betul. 3 tahun habis dari sana nyari tempat baru. Sama seperti rumah tahfiz Rahmat kan itu rumah statusnya kan pinjam pakai. Statusnya pinjam pakai selama memang untuk rumah tahfiz ya tetap silakan dipakai untuk proses pendidikan. Dan bukan punya kita. Bukan punya kita. Suatu ketika rumah itu akan dipakai oleh tuan rumah ya kita harus hengkang mencari tempat yang lain gitu kan. Makanya betul bahwa para mujahid di rumah tahfiz ini luar biasa. Ini. Betul, rumah tahfiz sangat apa ya istilahnya bisa bertahan dan itu selain saya katakan sama teman-teman bahwa kita orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini bukan sebuah kesombongan. Artinya memang Allah tuh memilih. Bahwa misalnya sekarang Imron itu kan karena ditempa oleh kondisi, ya kan, didesak oleh kondisi karena waktu itu Imron tidak lagi mengelola medianya pilihan lain gitu. Iya, tidak ada pilihan lain. Akhirnya Imron kemudian balik 180 derajat, terus itu hanya pelarian saja. Tapi ini pelarian yang tersesat dalam jalan yang benar gitu loh. Iya kan? Jalan yang benar. Betul, tersesat di jalan yang benar dan Allah ini mentakdirkan saya untuk ngelola rumah tahfiz. Ternyata Allah itu mencabut satu, kemudian diberi yang lain. Yang itu lebih barokah. Yang itu insya Allah lebih barokah, lebih memberikan manfaat banyak orang, membangun generasi. Kalau dalam bahasa teman-teman aktivis itu membangun ideologi dari kalangan santri. Termasuk salah satu kelemahan di dunia pesantren adalah persoalan media. Ini kan kita selalu ada keluhan ya. Kenapa kalau ada menteri datang, ada Pak Presiden datang, kemudian ada putra Presiden datang ke sini, ada wali kota jamaah subuh diberitakan. Pertama memang di media ini kan mengambil sumber-sumber yang A1, ya kan, ketokohan, ya kan. Nah pertanyaannya teman-teman di Ustadz Kak Imron, ngapo kalau misal ada Imam Mekah datang, Syekh Ali Jabir datang, kok tidak booming seperti halnya padahal Presiden datang gitu. Betul. Apakah mereka kurang tokoh? Kurang tokoh apa? Saya bilang
inilah peran media Islam yang sangat lemah sekarang. Dan ini memang harus digalakkan. Betul, ini harus digalakkan. Makanya makanya salah satu lahirnya Marogan TV ini menjadi sebuah embrio yang sangat positif untuk dibantu ya Kak ya? Iya, insya Allah lah akan kita bantu, termasuk juga ada Ustadz Dwi di Al-Badar, Toha Media. Jadi betul bisa bersinergi. Amin. Jadi memang kita tidak bisa berharap dengan media-media mainstream yang ada, karena paradigmanya beda. Mereka menganggap bahwa berita-berita Islam kalau tidak ada kasus nabi palsu, ya kan tidak ada kasus-kasus yang pesantren tidak ada, gitu, ya kan? Nggak menjual. Betul, tidak ada menjual dan dianggap ya sudahlah itu berita remeh-temeh dalam tanda kutip. Saya tidak mengatakan bahwa jurnalis itu tidak mau menggali, tetapi mereka banyak isu-isu nasional yang itu jauh lebih yang untuk untuk publishing gitu kan. Mungkin orang tidak terlalu butuh berita pesantren. Nah, ketika orang bilang itu tidak butuh pesantren, tidak butuh informasi tentang pesantren. Nah, kita sebagai orang pesantren, kita yang harus membangun branding diri. Ya kan? Caranya apa? Salah satunya membuat media. Jangan kita berteriak-teriak, media mainstream kenapa kamu enggak ngeberitain kasus 212 yang terakhir kemarin, apa enggak diberitain halaman 1? Ya, jangan protes. Saya bilang, sekarang kita harus membuat media yang baru. Agim sudah memulai gitu kan dengan MQTV, ya kan? Jauh sebelum Orde Baru melarang, ya kan, mereka sudah punya gagasan itu, kemudian sudah lahir. Dan sekarang Marogan TV ini bagian embrio di Sumatera Selatan, dan kita lahirnya di Sumatera Selatan, tapi bicara soal berita kan bisa internasional, iya kan? Apalagi dunia akhirat, betul. Bisa ini. Nah, jadi ini salah satu langkah yang sangat positif. Oke, Kanda, ngomong-ngomong tentang tokoh, saya dapat info ini kalau Rumah Tahfiz Kanda itu pernah kedatangan tokoh nasional, Bapak Anies Baswedan. Ini benar nggak sih? Sangat benar, dan itu tidak lepas dari peran Ustadz Yayan juga. Ya, jadi waktu gimana itu ceritanya tuh? Waktu itu gini, jadi Pak Anies Baswedan itu mau ikut konvensi presiden yang diadakan oleh Partai Demokrat tahun berapa? Tahun 2011 atau berapa ya waktu itu ya? Saya lupa tahunnya. Di video masih di Paramadina ya tadi. Masih direktur Paramadina. Masih kayaknya ya, masih di situ. Jadi secara sekali lagi bukan kebetulan ya. Jadi teman-teman yang ada di lingkaran Pak Anies ini ternyata juga kenal dengan Ustadz Yayan, ya kan? Dan orang-orang yang di sekitar Pak Anies ini juga salah satu di antaranya beberapa orang itu kenal dengan saya karena mereka alumnus Pondok Pesantren As-Salam Surakarta. Itu yang kemudian menjadi sebuah jembatan, ya? Iya. Ada ikatan emosional ya. Kalau kita ini kan kalau satu alumni kan cepat ya. Satu alumni kan cepat. Nah, begitu waktu itu saya masih di media di Kabar Sumatera. Jadi sangat klik. Jadi ketika Pak Anies saya punya kepentingan nih. Pertama, sebagai media baru, kita butuh nge-branding kan. Butuh nge-branding media, dan kita numpang sama Pak Anies sebenarnya. Nah, begitu Ustadz Yayan kontak sama saya, Kak Imron, Cak Mano kunjungan ke media, Kak Imron yang ngatur. Akhirnya kita tawarkan ke beberapa media. Nah, salah satunya yang kemudian kita akomodir itu di Kabar Sumatera. Ada deh foto-fotonya, ada fotonya ada. Jadi Ustadz Yayan itu kemudian kerjasama dengan Kabar Sumatera waktu itu. Saya waktu itu masih pemegang media. Akhirnya bersinergi lah, sampai akhirnya kita mengundang beberapa tokoh, dan Pak Anies Baswedan itu kita ajak ke Rumah Tahfiz Rahmat. Waktu itu masih Pak Ustadz Yayan yang ngelola. Dan di situ kita nge-branding Pak Anies Baswedan, bikin yel-yelnya, bikin tagline-nya, bikin Mars ya. Saatnya saya lupa, ada di YouTube itu. Ada beberapa lagu yang kemudian dikemas demikian rupa sebagai yel-yel ketika Pak Anies di konvensi presiden. Nah, itu jadi memang kemudian Pak Anies sampai kemudian ziarah ke Kimirogan, kemudian juga brainstorming, berbagi cerita tentang kondisi Indonesia dengan kami, dengan para santri, dengan mahasiswa di Masjid Kimirogan waktu itu. Ini sejarah sebenarnya, sangat menyejarah, karena ternyata Rumah Tahfiz Rahmat terus Kabar Sumatera juga pernah dihadiri tokoh yang sekarang menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu kan flashback ke belakang, benar ya. Oke Kanda, banyak sekali yang sudah kita obrolkan pada hari ini, dan saya juga terharu sekali dengan ceritanya bahwa ternyata ketika kita terjatuh itu, ternyata kadang-kadang itu adalah awal dari tangan Allah untuk merangkul kita. Mungkin sebelum kita akhiri, saya minta kakak kasih sedikit motivasi buat teman-teman yang mungkin saat ini ada yang mengalami lagi masa down gitu kan. Bagaimana sih untuk menghadapi itu, dan terus juga untuk teman-teman yang berjuang di Rumah Tahfiz ini bagaimana nih
mikirin operasionalnya Iya, gimana iya, gitu, iya. bagaimana membangun ketauhidan. Iya. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Jadi saya tidak berkaca pada orang lain, tapi ini pengalaman pribadi. Keyakinan kepada Allah bahwa Allah mengatakan urusilah hambaku maka aku akan ngurusi engkau, itu terbukti. Jadi kepada para ustadz ustadzah yang sekarang mengelola rumah tahfiz, pondok pesantren, apapun kondisinya tetap harus survive, tetap harus berjuang. Oke. Karena Allah bersama kita. Tetap berzikir, ajak adik-adik, santri-santri terus berzikir, ngaji, putaran waktu itu terus tawaf. Jadi jangan berhenti, karena itu akan menarik tenaga vertikal, sehingga Allah itu akan selalu hadir di lembaga kita. Nah, selama memang Allah itu kita sebut, Allah tidak akan putus dengan kita. Kita ini putus kadang-kadang telepon-teleponnya putus, kadang-kadang zuhur telepon, asar lewat, ya kan? Oke. Isya tidak telepon lagi. Nah, tapi saya yakin teman-teman di rumah tahfiz tetap kontak sama Allah, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari kontribusi kita terhadap calon-calon generasi bangsa yang akan membuat Indonesia ini lebih baik. Amin. Kemudian, kalaupun sekali waktu terjadi kejatuhan, kegagalan, itu adalah proses bagaimana kita bangkit. Oke. Jadi, kejatuhan itu adalah takdir Allah, tetapi Allah pasti mempunyai rencana lain yang lebih indah. Jika ada jalan menurun, pastilah ada jalan mendaki. Insya Allah, karena jelaskan ayatnya kan, Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri. Iya, fa inna ma'al usri yusra. Iya kan? Dia bersama, Iya. bukan setelah. Oke. Ada kesusahan, ada kemudahan. Bukan setelah kesusahan kemudahan, tapi bersama. bersamaan Dia bersama. Ma'a kan? Ma'a. Bersama. Jadi yakinlah, Luar tetaplah biasa. konsisten. Bismillah, tidak perlu mengeluh. Oke. Tetap berjalan dengan bismillah. Terima kasih. Luar biasa, keren kali hari ini, dan kapan-kapan kita bisa Siap. undang lagi. Insya Allah, Untuk insya Allah. ngobrol-ngobrol lagi Insya di Allah, tamu barokah insya Allah. berikutnya. Iya, Terima kasih Kak. iya, Sukses sama-sama. buat Iya. Hafiz.